Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku Solusi Injeksi Channel dimanapun Anda berada, di hari ini kita berjumpa lagi ya. Dan di hari ini seperti biasa saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang cara menangani ataupun informasi tentang trouble-trouble pada unit motor Honda maupun unit motor Yamaha yang saya dapatkan trouble-nya. Nah, di sini di hadapan kita sekarang sudah ada satu unit motor Honda PCX 160 yang terbaru yang 4 valve teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi informasi kepada teman-teman yang mana di motor PCX 160 terbaru ini kita mendapatkan trouble ya teman-teman. Mendapatkan trouble yang mana motor ini tiba-tiba dikendarai si pemilik unit motor itu mendadak mogok ataupun mendadak mati ya teman-teman. Nah, di sini saya menginformasikan lagi kepada teman-teman subscriber Solusi Injeksi Channel, dimana ketika teman-teman itu membeli sebuah unit motor, silakan dilakukan servis berkala dan jangan sampai telat untuk melakukan servis berkalanya. Karena apa? Karena ketika teman-teman itu servisnya telat, maka teman-teman tidak mendapatkan hak untuk mengklaim garansinya teman-teman. Meskipun sekali saja telat, teman-teman gagal ataupun sudah tidak bisa lagi melakukan klaim garansi, karena syarat garansi klaim itu adalah servis rutin di AHAS ya, sesuai jadwal yang ditentukan di buku servis ya teman-teman. Nah, itu sedikit informasi saja agar teman-teman itu yang sudah membeli unit motor baru baik Honda maupun Yamaha, silakan selalu dilakukan servis rutin. Nah, di sini saya akan memberikan informasi tentang permasalahan di unit PCX 160 2022 yang menggunakan 4 klep ataupun 4 valve ya teman-teman. Nah, di sini itu kata si pemilik motor itu sebelum motornya mati, itu motornya seketika itu muncul suara kasar teman-teman. Suara kasar di bagian mesin dan seketika motornya ini langsung mati teman-teman. Ya, jadi mohon maaf di sini ya apabila teman-teman itu ada yang ngerasa videonya banyak cerita atau kepanjangan, teman-teman silakan di skip saja, nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa langsung lihat di pokok permasalahannya ya teman-teman. Nah, di sini saya juga hanya mengedukasi untuk seluruh pengguna unit motor Honda untuk selalu servis rutin di AHAS terdekat dimanapun teman-teman berada. Oke, sekarang kita langsung saja ke area unit mesinnya. Nah, di sini adalah sudah kita lakukan pembongkaran ataupun penurunan mesin yang sudah kita lakukan pengecekan berkalanya teman-teman. Mulai meliputi dari mulai bak CVT, dari mulai facecomnya, rumah rollernya, hingga ke bagian kipas CVT, kipas magnetnya teman-teman. Ya. Nah, sini di bagian bak CVT ataupun di bagian kipas itu kita tidak menemukan sebuah trouble ya, dalam kata lain di bagian CVT itu semuanya normal teman-teman ya. Nah, di sini langsung saja kita melakukan pembongkaran di area silinder head. Kita cek di bagian bearing noken asnya ataupun camshaftnya, rocker armnya semuanya normal teman-teman. Nah, ini adalah untuk kode silinder comnya. Nah, di sini permasalahannya kita akan lanjut melakukan pembongkaran lagi di bagian blok ya. Blok silinder comnya itu kita menemukan adanya kelainan di bagian pistonnya teman-teman. Ya. Nah, di sini saya tidak belum tahu atau penyebabnya kenapa ada kesalahan ataupun semacam kekurangan dari partnya ataupun cara pemakaian si pemilik konsumennya. Di sini saya masih melakukan analisa teman-teman. Ini untuk bloknya ya, untuk dinding silinder comnya itu masih mulus teman-teman ya, tidak ada goresan yang cukup parah ya. Tetapi di sini kita menemukan trouble-nya itu permasalahannya ada pada pistonnya teman-teman. Yang mana piston ini, perhatikan di sini terjadi pecah ya teman-teman, pecah di antara gap pistonnya teman-teman. Nah, di sini
ini ya, terlepas, bisa pecah di sini ya. Ini yang menyebabkan ketika dikendarai itu tiba-tiba menimbulkan suara kasar dan seketika motor mati. Kenapa bisa mati? Karena kompresi hilang teman-teman ya, kompresinya hilang. Nah, perhatikan, ini adalah sompelan yang kita dapatkan dari pistonnya teman-teman. Nah, posisinya di sini ya. Ini untuk jarak gap yang paling atas teman-teman, itu sompel ataupun pecah. Di sini saya masih menganalisa penyebabnya, saya belum ketahui atau konsumennya ini sering ngocok gas ataupun ngayun-ngayun karena motor ini masih dikatakan baru ya teman-teman. Dan saya juga baru mendapatkan satu unit trouble-nya di PD 160 terbaru 2022 ini. Ini masih kita melakukan analisa untuk selanjutnya teman-teman. Nah, ini untuk cylinder headnya ini 4 klep ya teman-teman, yang terbaru di motor PCX 160 2022 ini ya, yang terbaru. Untuk sistemnya ini sebenarnya sama dengan motor Vario, melainkan hanya dibedakan di bagian jumlah klepnya saja teman-teman, itu sama saja ya. Dan untuk para mekanik pemula di sini saya akan sedikit memberikan informasinya juga. Ketika teman-teman melakukan pembongkarannya, itu di bagian silinder komnya ya teman-teman, itu menggunakan otomatis olinya ya teman-teman, itu otomatis tensionernya itu menggunakan sistem tekan oli teman-teman, atau menggunakan tekanan oli. Jadi motor ini tidak bisa kekurangan oli ya teman-teman, tidak bisa kekurangan oli, karena apabila kekurangan oli maka tensioner itu pasti akan kering olinya, maka otomatis timingnya akan kendor. Kalau lama kelamaan pasti akan loncat, dan ketika loncat maka topnya akan tidak beraturan, menyebabkan keempat klep ini saling membuka ataupun ketemu di bagian overlapping, dan posisi piston di atas, maka akan terjadi jebol teman-teman ya. Oke ya teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga saja bisa bermanfaat buat kita semua, dan juga next untuk perbaikan selanjutnya nanti seperti apa jadinya. Untuk barang-barangnya kita masih lakukan hotline teman-teman. Oke ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CPH kan? Iya.